Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pangkep, dalam hal ini Abdul Basir SPD MPD. Yang kami hormati Wakasek Kurikulum, yang kami hormati Wakasek Humas, yang kami hormati Bapak Wakasek Kesiswaan, yang kami hormati Bapak KTU SMA Negeri 8 Pangkep, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan suatu kegiatan dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu sebelum kegiatan ini kita masuki, marilah kita persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, yang saya hormati dan saya banggakan Wakasek Sarana dan Wakasek Kesiswaan, yang dalam hal ini sekaligus selaku guru penggerak yang sebentar nanti akan mengadakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Syukur alhamdulillah, Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan dari salah satu teman kita selaku guru penggerak, yaitu Saudara Muhammad Haspar, yang sebentar lagi ini akan memaparkan bagaimana budaya positif sekaligus menjalankan amanah ya selaku guru penggerak atau salah satu bagian dari kegiatan beliau. Kemudian salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai suri teladan, uswatul hasanah, pembawa rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai seorang guru penggerak yang dalam hal ini banyak sekali rangkaian kegiatan. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh saudara guru penggerak Muhammad Haspar adalah bagaimana mendefinisikan atau menyebarkan. Jadi dalam pembelajaran ada namanya budaya positif. Tentu budaya positif dalam hal ini adalah budaya positif dalam pembelajaran. Jadi judul dari definisinya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang sebentar ini akan dipaparkan oleh Pak Haspar. Oleh karena itu saya harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk sebentar menyimak apa yang akan disampaikan, dan tentu kalau masih ada yang ingin ditanyakan ada nanti sebentar sesi pertanyaan.
Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung. Saya kira ini suatu progres yang sangat baik bahwa kita memulai, dan tentu ini juga akan memulai pembelajaran bagi teman-teman yang akan menjadi juga guru penggerak. Jadi Pak Hasbani sekali lagi saya katakan bahwa adalah ya yang pertama, dan tentu kita akan meniru, ya bukan meniru dalam hati, tapi bagaimana tata dari cara untuk menjadi seorang guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dan itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita memulai kegiatan dari PASPA ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman deposit dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mempersilakan kepada Bapak Muhammad Haspar untuk memberikan diseminasi kepada kita semua bagaimana berbudaya positif. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 8 Pangkep, yang terhormat Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana sekaligus protokol, yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum dan Bapak Wakasek Humas serta teman-teman Bapak Ibu guru sekalian dan staf, yang terhormat tak terlupakan saudara kita, saudara kami Bapak Kepala KTU SMA Negeri 8 Pangkep. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya lah, sehingga pada hari ini kita sempat berkumpul di kantor ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang sebetulnya ini saya terus terang sangat berat sekali kepada teman-teman, karena saya yang berenang, teman-teman ikut basah juga ya. Jadi ibaratnya seperti itu, saya yang berenang tetapi teman-teman ikut basah juga. Jadi ini terus terang saya sangat menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari kami, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan teman-teman untuk duduk bersama di ruangan ini. Seperti yang kami sampaikan tadi malam dan pada saat kami konsultasi dengan beberapa teman-teman, bahwa yang saya harapkan dari teman-teman utamanya niatnya jangan mau mencari ilmu apalagi pengalaman ya, karena saya takutnya jangan sampai itu niatnya tidak tercapai, teman-teman kecewa. Saya harapkan niatnya teman-teman yang pertama itu saja menolong saya. Nah, kalau menolong saya dengan duduk di sini itu sudah pasti terwujud. Adapun nanti sebentar insya Allah kalau memang ada pengetahuan atau pemahaman yang berbeda, yang baru atau apalah namanya,
itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap itu dulu yang pertama. Jangan maksudnya untuk cari ilmu, tidak, tapi menolong saya itu niat utamanya. Kalau meskipun sebentar dapat ilmunya, alhamdulillah. Jadi itu sebagai pengantar dari kami. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan ke teman-teman mengapa kegiatan ini kami laksanakan. Ini tidak serta-merta muncul dari gagasan kami, utamanya saya pribadi sebagai peserta calon guru penggerak, tapi itu adalah tuntutan di program pelatihan yang kami jalani. Itu adalah tuntutan di LMS. Saya sudah screenshot, bahwa Ibu mungkin sudah baca. Memang ini adalah takdir yang harus kami jalani, harus kami terima. Jadi saya anggap itu sebagai tantangan saja, karena kalau dianggap sebagai beban maka mungkin saya akan down. Tapi kalau saya anggap sebagai tantangan, insya Allah saya akan semangat sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya harap teman-teman dukungannya semakin kuat, karena terus terang di pelatihan pendidikan guru penggerak memang sesuai dengan zaman sekarang, apalagi sekarang kurikulum merdeka itu sangat membuka cakrawala kita, utamanya kita sebagai pendidik. Apalagi umuran-umuran seperti saya yang kuliahnya tahun 2000-an, berarti sudah 20 tahun yang lalu. Ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan tentu ibaratnya teknologi, tentu beberapa bagian-bagiannya tentu membutuhkan pembaruan, membutuhkan upgrade. Seperti itu juga dengan profesi kita. Jadi itu yang kedua. Jadi baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, kembali kami sampaikan bahwa ini adalah kegiatan diseminasi. Jadi diseminasi ini juga penting saya sampaikan bahwa ini bukan menggurui ya, mohon maaf, ini bukan menggurui, tetapi penyebaran atau berbagi pengalaman, pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Terus terang kita di sekolah kita itu sudah cukup banyak contoh-contoh budaya positif yang kita laksanakan, baik itu yang terencana maupun yang tidak terencana. Jadi misalnya banyak sekali program-program sekolah kita yang merupakan itu bagian dari budaya positif. Hanya saja budaya positif yang kita lakukan itu sebetulnya kita tidak sadari bahwa ternyata itu adalah bagian dari budaya positif. Jadi seperti saya misalnya, kalau pada saat mengikuti materi ini, saya bertanya-tanya apa itu budaya positif. Ternyata setelah baca-baca modulnya, mengikuti pelatihan-pelatihannya, mengikuti pertemuan-pertemuannya, oh ternyata seperti ini. Banyak yang sudah kita lakukan, dan memang masih ada beberapa hal yang perlu kita untuk pertimbangkan. Kalau kita tidak bisa katakan harus kita laksanakan. Jadi cukup banyak yang perlu kita pertimbangkan, kita anggap itu sebagai masukan, kita rembukan bersama apakah pemahaman tersebut bisa kita aplikasikan, atau bagaimana pemahaman tersebut bisa kita modifikasi yang sesuai dengan sekolah kita, utamanya yang sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Karena kiblat dari
kurikulum sekarang itu, dan saya rasa mungkin dari dulu juga seperti itu, kiblatnya itu adalah peserta didik. Jadi bukan gurunya, bukan maunya gurunya, tetapi maunya guru seharusnya sesuai dengan maunya siswa. Jadi seperti itu bahasa sederhananya. Kalau di istilahnya guru penggerak, nah itu berhamba pada murid. Nah, ini juga berhamba pada murid. Awal-awalnya termasuk juga Pak pengawas waktu itu, waktu Loka 0, wah pertanyaan itu berhamba pada murid. Itu bukan musyrik itu. Selama ini kita sebagai orang Islam, orang beriman, berhamba pada Allah. Ternyata setelah kita pelajari pemikiran KHD, memang seperti itu, berhamba pada murid. Terkenal sekali pemikirannya bahwa tuntunlah muridmu seperti zaman. Jadi baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya ke slide berikutnya. Nah, jadi ini yang akan kita insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 jam ini kita akan bicarakan. Jadi sebetulnya di budaya positif di pelatihan kami itu ada terletak pada modul 134 atau modul terakhir di modul 1. Nah, jadi sebenarnya materinya itu cukup banyak, tapi saya rangkum ke dalam 7 materi saja. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini paling membuat kita geleng-geleng sebentar ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ya. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini juga yang bagi kita guru akan membuat diri kita merefleksi diri kita. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi dari 7 materi ini ini sebenarnya saling terkait, saling mengikat, saling berkaitan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi yang ketujuh ini saling berkaitan. Kalau kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma. Berikut ada 2 gambar, saya mohon izin berdiri. Ya. Nah, dari 2 gambar ini ada gambar petani, dan di sisi kanan ya ada gambar guru yang sedang mengajar di kelas. Dari 2 gambar ini sedikitnya mewakili paradigma kita sebagai pendidik. Mungkin ada yang teman-teman yang mau bantu menyampaikan pendapatnya tentang 2 gambar ini. Yang satu petani, yang sebelah kanan guru yang ada di kelasnya sedang mengajar. Jadi mungkin karena teman-teman belum panas, jadi saya sampaikan bahwa yang gambar, oh iya, terima kasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena judulnya itu paradigma ya. Biasa kita mendengar paradigma berpikir. Jadi paradigma itu
cara kita, ya. Nah, di dua gambar ini ada gambar petani yang sedang menanam padi. Nah, kemudian yang sebelah adalah guru yang mengajar. Nah, kita lihat yang petani ini itu sudah berubah paradigmanya. Dari awalnya dia menggunakan tangan menanam, sekarang dia sudah menggunakan alat. Coba kita perhatikan itu, kan dia tidak pegang itu apa istilahnya? Jadi ya tahu. Kalau kemarin dulu kita berdarah-darah tentang apa soal ini. Kalau sekarang itu sudah canggih. Ada lagi sekarang canggih, lebih canggih itu pakai alat didorong sudah tertanam sendiri. Itu lebih canggih lah. Kalau ini mungkin, tapi dia paling tidak sudah menggunakan alat. Kalau di sebelahnya guru, ini masih ya konvensional sekalian. Karena di sini tidak terlihat ada alat bantu. Hanya tangannya yang menunjuk-nunjuk, itu pola lama itu. Dulu anak CBS apa? Iya. Siswa aktif. Dulu kalau waktu SD kita suruh duduk, diam, kemudian tangan dilipat. Guru berfoto-foto itu. Nah, sekarang saya kira tidak dipakai itu. Ini saya kira Bang Star yang menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih beraprus kepada Bapak. Jadi luar biasa apa yang disampaikan Bapak. Sebetulnya ada yang mau menambahkan? Iya. Jadi yang disampaikan Bapak karena ini tentang perubahan paradigma, saya ulang kembali, yaitu petani memanfaatkan teknologi. Jadi kalau dulu menanam pakai tangan, sekarang pakai alat lagi. Kemudian yang di sebelah kanan katanya iya, tidak menggunakan teknologi, seperti dulu, zaman dulu katanya mau putih-putih saja. Iya. Jadi itu yang disampaikan. Mungkin ada yang teman-teman yang ingin berpendapat lain. Iya. Nah, jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa sekarang siswa atau guru dalam mendidik siswa itu harus sesuai dengan zaman. Jadi kalau teknologinya memungkinkan, mengapa kita tidak manfaatkan kalau memang itu demi untuk peserta didik kita. Jadi yang saya tambahkan bahwa paradigma kita kalau dibandingkan atau dianalogikan sebagai petani, jadi petani itu hanya menanam. Petani hanya menanam dan merawat tanamannya. Yang menumbuhkan tanamannya, yang menumbuhkan tanaman itu bukan haknya guru, tetapi itu di luar dari kontrak kita. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi guru, tugas guru itu hanya menanam, hanya merawat peserta didik semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi itu intinya. Guru hanya menuntut, kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara itu menuntut, bukan memaksa. Jadi hanya menuntut. Adapun peserta didik tentu bermacam-macam sesuai karakternya. Ada yang mudah dituntut, ada yang agak sulit dituntut, dan seterusnya. Kemudian yang di sisi kanan layar itu guru menjelaskan atau mengajar di kelas, kemudian siswanya bermacam-macam pakaiannya, itu menunjukkan bahwa karakter peserta didik itu seperti itu juga, bermacam-macam. Kita jangan menyamakan semua siswa sama, tidak, tapi semua individu itu adalah individu yang unik, tentu berbeda-beda. Jadi kehadiran guru
bagaimana mengakomodir semua kebutuhan murid tersebut dalam satu pembelajaran yang tentunya kembali lagi kiblatnya itu berpihak pada murid. Karena proses pembelajaran, maka tentu acuannya adalah tujuan pembelajaran. Jadi mungkin ini penjelasannya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Jadi intinya adalah dirancang berdiferensiasi, artinya sesuai kebutuhan siswa, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, saya rasa ini kurikulum Merdeka ini yang sangat sangat ditonjolkan oleh kurikulum Merdeka, itu profil pelajar Pancasila. Jadi ini paradigma yang pertama. Jadi berikut ada ini. Mari berpendapat. Jadi sebelah kiri gambar siswa 123, 123. Di sebelah kanan gambar sidik jari. Mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat, silakan. Nah, jadi ini paradigma yang pertama tadi. Jadi kita jangan menganggap murid kita itu sama ya. Kita jangan menganggap murid kita sama. Tetapi mari kita melihat bahwa setiap murid itu unik. Setiap murid itu unik. Dan itu terbukti. Meskipun orang yang kembar pasti berbeda sidik jarinya. Meskipun itu kerabat identik. Jadi apa itu adalah ayat kauniyah istilahnya ya, ayat kauniyah, bahwa setiap murid itu unik, ayat yang tidak tertulis. Jadi kita jangan menganggap bahwa murid di kelas itu sama semua, tidak. Nah, makanya didorong pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir semua kebutuhan murid. Lanjut. Nah, ini juga sering terjadi miskonsepsi. Jadi miskonsepsi artinya kita tidak sesuai dengan konsep apa yang kita pahami. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu yang paling dominan, ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering terjadi miskonsepsi. Artinya tidak sesuai dengan konsep. Padahal guru itu tidak mampu mengontrol murid. Sebentar kita belajar, kita sinkronkan dengan materi teori kontrol dan posisi kontrol. Jadi guru itu tidak mampu mengontrol murid. Kalau guru mampu mengontrol murid, maka guru itu terkontrol pada saat itu saja. Pada saat itu saja. Padahal tujuan kita adalah menjadikan siswa kita sebagai manusia pembelajar sepanjang hayatnya. Bukan hanya manusia yang belajar sepanjang 3 tahun di SMA ini. Jadi seperti itu. Yang ingin kita munculkan bagaimana murid kita mampu mengontrol dirinya sendiri.
Nah itu. Jadi yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita persalahkan siswa, kita anggap wah supaya karakternya baik, padahal tidak sebetulnya. Justru karakter siswa tersebut semakin down, semakin jatuh. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini penguatan, hadiah, pujian. Kita sering menganggap bahwa kalau kita puji siswa atau kita dorong siswa melakukan sesuatu kegiatan, nanti kita beri hadiah, kita menganggap bahwa itu bermanfaat. Padahal manfaatnya hanya sebatas sampai kegiatan itu saja, kedepannya tidak lagi. Kembali ke tadi, kita tujuannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadikan siswa sebagai manusia pembelajar sepanjang hayatnya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini paling parah. Kita sebagai orang tua biasa paksa-paksa anak. Memang mungkin pada saat itu efektif, terbukti, ya. Tapi jangka panjangnya, pada saat kita sudah tidak suruh, anak kita tidak kerja lagi, tidak ada di bapak, tidak ada di mama. Seperti itu. Ini paradigma yang pertama. Kemudian, ini berikutnya, mengubah paradigma stimulus kontrol respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang dibutuhkan adalah ini teori kontrol. Nah, ini stimulus respon, itulah tadi yang hukuman, yang hadiah, itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai itu juga memiliki tujuan. Jadi misalnya siswa yang sering bolos karena itu menyimpang dari peraturan sekolah kita, itu pasti memiliki juga tujuan. Entah apa tujuannya. Apakah itu untuk bebas atau bagaimana, sebentar kita koneksikan dengan materi kebutuhan dasar. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Padahal yang betul itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri juga. Kemudian pemaksaan ada pada saat ujukan gagal. Yang betul sesuai teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu melibatkan banyak pihak, kalau konsensus ya kurang lebih seperti kesepakatan lah. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol seharusnya kita berpikir menang-menang. Jadi tidak ada, misalnya ada peserta didik yang berseteru atau cekcok, kita jadikan, jangan posisikan yang bersalah itu sebagai kalah, tapi kita harus mengangkat statusnya dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi misalnya ada yang terlambat datang, kalau kita marah-marahi, berarti kita makin menjerumuskan dia pada kesalahannya. Kita tidak mengangkat dari kesalahan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, kemudian paradigma berikutnya,
Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini. Jadi peserta didik kita yang pusat, bukan kita. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan dan merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini mungkin sangat diwanti-wanti utamanya oleh kebijakan pemerintah kita sekarang, apalagi Pak ya, sekarang semua sekolah sudah berhak, sudah dilarang lagi menolak siswa yang berkebutuhan khusus, iya, inklusif. Begitu pentingnya memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian slide berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif dimulai dari paling sini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Itu sebetulnya paradigma yang keliru. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian naik tangga berikutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, ini disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, ini nilai-nilai kebajikan universal itu bisa saja merupakan tertulis, bisa saja tidak tertulis. Artinya ini menjadi kesepakatan umum, menjadi kesepakatan umum. Tentu orang tidak dibatasi dengan suku, bangsa dan sebagainya, tetapi kesepakatan universal. Tentu di daerah manapun yang misalnya mohon maaf ini, misalnya mencuri, pasti mencuri, kesepakatan umumnya, kesepakatan universalnya, tentu itu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu yang dimaksud. Jadi memiliki disiplin diri. Nah, disiplin diri. Ini disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku. Jadi disiplin diri ini yang kita dorong. Karena kalau anak-anak sudah memiliki disiplin diri, inilah disiplin yang positif. Itu tujuannya, bagaimana supaya kita menumbuhkan anak mampu mengontrol dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Memang tantangan luar biasa ini. Kemudian berikutnya, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, maksudnya hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi ini yang dimaksud disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi kesadaran diri intinya. Jadi disiplin yang positif itu adalah disiplin yang muncul dari dalam diri sendiri. Artinya motivasi intrinsik. Kalau hadiah, ancaman itu motivasi ekstrinsik. Motivasi dari luar yang efektif dalam mewujudkan disiplin, budaya disiplin. Yang efektif adalah bagaimana peserta didik kita mampu mendisiplinkan dirinya. Apakah itu ada guru, tidak ada guru, tetap sadar untuk disiplin. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang dimaksud nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Sifat-sifat positif yang menjadi kesepakatan universal tadi. Apakah baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tentu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa. Ini ada satu contoh yang kami tayangkan di slide. Satu contoh nilai-nilai kebajikan. Ini sangat familiar, yaitu profil pelajar Pancasila ya, yang 6. Ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Ini seru juga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sekarang mohon maaf, kami tanya Bapak Ibu, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya, tidak setuju katanya Bapak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Ya. 4, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Ya, menasihati yang benar Pak ya. Iya. Menasihati kan membuat anak belajar sadar. Iya. Merasa bersalah. Bagaimana bersalah? Makanya biasa kalau salah dengan pahit ya. Iya. Makanya anak kalau salah dihukum itu semakin nakal. Jangan kekerasan terus. Ada tuh sebenarnya bagus kalau keras, maksudnya dalam hal mendidik, tapi yang bagus. Kalau disiplin sesaat, ya. Tapi lagi-lagi kembali tadi itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dari luar itu tidak terlalu efektif. Yang efektif bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Ini ada dua yang warna putih, ada satu yang berwarna biru atau hijau. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Ini yang akan muncul di benak anak-anak kita. Untuk menghindari hukuman, itu motivasi eksternal. Kalau ada anak kita yang rajin karena takut sama gurunya atau sama orang tuanya, itu masih motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, begitu juga kalau ada anak kita yang rajin belajar untuk dapat hadiah, itu ya masih motivasi eksternal. Saya tidak bilang salah, tidak, tapi masih motivasi eksternal. Yang optimal, yang terbaik untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Ada guru, ada hadiah, tidak ada hadiah, tidak ada hukuman, tetap tidak terpengaruh. Ini motivasi internal. Iya, kalau mungkin bahasa agamanya terikhlas ya. Muhdisina lahuddin. Iya. Jadi tidak peduli dengan apapun dari luar. Yang penting
yang dia lakukan adalah dari dalam dirinya. Nah, kemudian ini tindakan kita nih. Utamanya yang bicara mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ada siswa yang terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Itu hukumannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir atau push up karena terlambat. Nah, itu hukumannya. Bukan konsekuensi. Yang netral itu konsekuensi. Tapi belum terbaik, belum, masih netral. Kalau yang negatif, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Wah, ini waktu COVID. Itu hukuman. Konsekuensi, ini naik 1 tangga, meskipun belum paling atasnya, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Karena antara perbuatan dengan yang dilakukan guru ada keterkaitan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Atau misalnya kita menghapus atau membersihkan meja yang dicoret-coret, kalau ada di antara kita seperti itu berarti itu sudah bagus, kita memberi konsekuensi bukan hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Karena masih ada keterkaitan antara yang dikerja dengan mata pelajarannya karena PJOK. Tapi kalau misalnya pagi-pagi guru pikir yang terlambat datang push up, itu hukumannya bukan konsekuensi. Itu hukuman, Pak. Kalau konsekuensi mungkin bisa terlambat istirahat, lambatnya 10 menit, mungkin istirahatnya ditunda 10 menit, kerja tugas atau apa. Nah, itu hukuman. Hukuman membersihkan dan hukuman pusat. Iya, Pak. Ya. Apalagi ada kontak fisik, itu yang sangat dilarang. Tidak bisa kalau merupakan konsekuensi itu kalau terlambat datang kemudian dihukum, bukan hukuman tapi konsekuensi. Konsekuensi keterlambatannya. Kira-kira. Ada juga saya pernah dengar, Mas Pak, kalau terlambat siswa, jangan lagi dibikin apa? Ada pernah mengatakan bahwa apabila siswa terlambat, jangan kasihan misalnya dibiarkan tidak masuk lagi karena sudah terlambat memang kasihan. Dan suruh saja masuk belajar. Iya, tidak enak tapi malah lebih 2 kali ruginya kalau disuruh lagi pulang dia capek-capek dari jauh kasihan. Datang baru tidak dikasih masuk lagi. Kalau itu hukuman itu, Pak. Iya, hukuman kalau tidak masuk toh. Jadi perlu kita cari tahu dulu kenapa terlambat. Sebentar, restitusi itu. Iya. Tapi mengenai tadi push up dengan membersihkan, sebenarnya Pak dua-duanya membersihkan ada juga positifnya karena bersih lingkungan. Olahraga juga dia secara tidak langsung sehat, Pak. Olahraga yang penting jangan berlebihan. tempatnya jangan baik ya. Iya. Beda halnya kalau dipukul itu kontak fisik. Ya, betul Pak apa yang disampaikan Pak Kamal. Nah, jadi ini sebenarnya inilah yang saya katakan tadi, selalu memberi refleksi bagi diri kita, utamanya bagi pendidik. Nah, tindakan saya ini pada saat saya si A, ini menghukum ini. Saya memberi hukuman bukan konsekuensi. Jadi karena waktu juga biar saya kasih jalan saja slide-nya. Ini penghargaan. Nah, ini juga yang sering kita miskonsepsi. Kita selalunya berpikir, kalau dipuji anak-anak, itu bisa memberi motivasi. Memang betul bisa memberi motivasi.
Tapi lagi-lagi itu tadi motivasi eksternal. Iya, sesaat, hanya pada saat itu saja. Iya, iya Pak. Karena menghadirkan siswa-siswa yang kepuji-pujian ini. Ini ada kutipan pendapatnya Al-Bikon bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, jadi sama posisinya penghargaan dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi suatu saat kalau siswa kita tidak beri lagi hadiah atau anak kita tidak beri hadiah, dia tidak mau bekerja lagi karena ada ketergantungan. Sama seperti anak kita biasa itu disuruh bawa setrika. Nanti saya kasih uang. Dan nanti kamu sama setrika dulu baju nanti saya kasih tips. Nanti kalau tidak ada tips, tidak mau. Jadi sebenarnya penghargaan sekaligus hukuman jadi betul ya. Hukuman karena ketika tidak ada nih Pak, betul tidak ada hukumannya Bapak. Oh tidak mau mesti itu. Iya. Itu eksternal juga itu Pak. Iya. Yang sebagusnya Bapak beri hadiah anaknya, pada saat bukan hanya pada saat itu, artinya boleh kasih tapi jangan boleh ini karena kau belikan ini ambilnya. Saya maksud Pak, jangan sampai ke depannya disuruh lagi beli yang lain itu ada lebihnya Bapak. Iya, itulah yang dimaksud ketergantungan. Iya. Selalu yang ada lebihnya. Pada saat tidak ada hadiahnya, tidak mau kerja apa-apa. Nah, memang pada saat itu efektif untuk sementara, tapi jangka panjangnya tidak. Sedikit lagi, kadang gitu Pak, kalau begitu akan menimbulkan kebiasaan itu anak ketika pergi disuruh belanja, kalau ada lebihnya tidak nak kasih lihat dulu. Iya, karena kebiasaannya tadi bilang kalau ada lebihnya diambil. Berapapun ya. Iya, yang bagusnya itu kalau nak kasih kembali dulu itu lebihnya, baru dikasih. Karena terbiasa lalu disuruh belanja langsung ngambil. Berapa lebihnya? Iya. Belanjanya 5.000 dan bisa Iya. Karena bilang selalu diambil semua lebihnya ini. Nah, itu tidak bagus juga itu ya. Ada juga anak karena setiap disuruh dikasih uang, pada akhirnya nanti tidak mau lagi kalau tidak ada yang dikasihkan. Ya padahal ya deh. Kalau butuh datang lagi bilang mau pembelian tidak ada waktu. Iya, nah, betul itu Pak. Itu yang dimaksud tadi mau menimbulkan ketergantungan. Nah, dan motivasi eksternal, apakah itu hukuman atau hadiah, tentu tidak efektif untuk jangka panjangnya anak-anak kita. Nah, ini ada contoh pengakuan. Nah, jadi istilahnya pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi bukan hadiah ini, bukan hadiah tapi apresiasi. Misalnya kita berkata, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan bilang ini uang 10.000 karena kamu menolong. Tidak, itu hadiah. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanku di tugas kelompok. Nah, kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh-contoh apresiasi. Jadi istilahkan bukan hadiah tetapi pengakuan. Nah, jadi yang dibutuhkan, yang efektif itu adalah pengakuan atau apresiasi. Nah, ini begitu juga di kelas kan. Ketika ada anak kita yang menjawab salah benarnya, kita harus beri apresiasi yang baik. Nah, jadi kalau beri uang itu akan banyak dampaknya. Di modul itu banyak sekali. Salah satunya itu menimbulkan kecemburuan bagi teman-teman yang tidak dapat hadiah. Nah, ini restitusi. Ini restitusi kami coba beberapa buka pengertian-pengertian di kamus dan di online.
Ini pengertiannya. Ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, penyesuaian spontan kepada bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Ya, itu punya arti etimologisnya Pak, arti bahasanya. Nah, sekarang kita lihat arti istilahnya menurut ahli, menurut Gosen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya kalau ada misalnya contoh kasus siswa yang mengganggu temannya, mengganggu teman itu berarti karakter yang tidak baik. Bagaimana supaya kita angkat ini siswa dari karakter tidak baik menjadi karakternya yang lebih kuat? Misalnya orang yang bersalah bersedia bertanggung jawab atau bersedia meminta maaf kepada temannya, itu terangkat karakternya. Kemudian yang kedua, menurut Gosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Artinya proses kolaboratif antara guru dan siswa yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi atas masalah. Jadi ini sering dilakukan oleh Pak Musdayam, Pak Hendra, dan juga kami bertiga itu mencari solusi atas kesalahan. Nah, jadi ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kita ini saja slide-nya. Gosen Pak. Iya. Nah, ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, kemudian menawarkan, bukan memaksa. Nah, jadi siswa yang cari solusinya. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Nah, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian berfokus pada karakter, bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Berfokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada siswa yang salah, itu kita kembalikan ke teman-temannya dengan menjadi siswa yang tidak bersalah lagi, merasa tidak bersalah lagi, tapi merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Sebentar ada nyambungnya ini materi dengan segitiga restitusi. Kebetulan ada juga videonya. Sebentar, karena ini waktu kita ini saja. Iya. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia bukan hanya kebutuhan dasar murid, tetapi semua manusia. Ini tentu kita sama-sama bisa rasakan ini. Nah, jadi sebenarnya 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama tentu bertahan, kebutuhan akan cinta ya. Rasa cinta dan rasa diterima, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kita yang kedua, tentu kita membutuhkan yang namanya senang-senang, kesenangan. Kemudian yang ketiga membutuhkan penguasaan. Kemudian yang keempat kebebasan. Kemudian yang terakhir bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi ini semua kebutuhan dasar manusia. Begitu pula dengan siswa kita. Kalau melakukan pelanggaran, pasti ada kebutuhan dasarnya di sini yang tidak terpenuhi. Iya. Apakah itu mungkin dia mencari kebebasan, atau mungkin dia kurang kasih sayang, seperti itu. Nah, selanjutnya kami antarkan teman-teman ke teori gunung es. Nah, ini teori gunung es yang yang di atas garis ini, itu yang tampak, apa yang terlihat. Nah, ini hanya 12% dari sifat kita yang terlihat, itu hanya 12%. Sebetulnya yang tersembunyi ini lebih banyak, yaitu sekitar 88%. Jadi misalnya kita malas, bisa saja yang tampak itu malas, padahal yang tidak tampak kita ini kesepian ya. Kita ini ada trauma lama. Kita ini kurang role model, kurang teladan.
butuh perhatian. Kita ini tersakiti, kebingungan. Begitu pula dengan anak-anak kita. Jadi yang kita lihat itu hanya 12%. Ini kalau kita mau bantah berarti kita harus melakukan penelitian ilmiah juga. Supaya lebih mudah, tak usah kita membantah. Dan bisa jadi ruang kelas adalah satu-satunya tempat yang mereka anggap aman menunjukkan keresahan mereka. Dear guru, tetaplah berbuat baik. Kita tidak selalu tahu kondisi apa yang dialami oleh seorang murid. Karena itu tadi teorinya 12% yang tampak. Itu yang bisa kita baca. Yang tidak bisa kita baca ini. Makanya itu tadi. Iya, katanya Bu Ros lakukan pendekatan. Kalau di sini lakukan restitusi. Sebentar di materi paling terakhir. Ini kan tertimbung ini yang di bawah. Iya Pak. Iya Pak. Jadi ini kan seperti tadi. Kembali dulu. Yang kebutuhan manusia. Iya, yang tadi. Yang teori gunung es, apakah? Ini. Terkadang memang kita melihat anak itu hanya dari satu sisi saja, seperti tadi yang bilang 12. Padahal ada banyak yang kita tidak lihat. Kita sebagai guru tidak merasa pokoknya kau itu nakal. Oh, nakal mantogi dari tadi selalu perhatikan. Kenapa selalu menjustis anak nakal? Sementara atau bodoh. Ini juga kadang kita guru selalu bodoh mantogo itu. Kalau ada kita selalu mengatakan bodoh, akhirnya betul anak bodoh. Apakah kepada anak kita dan atau kepada siswa kita? Jangan. Walaupun sebodoh-bodoh banyak, katakan memang kau begitu pintar. Kau bisa disebut pintar, ya. Akhirnya dia akan menjadi termotivasi untuk pintar. Nah ternyata masih banyak ini. Kenapa nakal? Mungkin karena kesepian di rumahnya, atau butuh perhatian, ya, atau ada sakiti. Nah, ini paling banyak ditemui oleh Pak Hendra dan Pak Musdaya. Tapi Pak Musdaya, Pak Hendra jangan sebatas selalu kau harus cari tahu ya. Yang paling tidak di BK itu adalah kunjungan rumah. Tapi sekali kunjungan rumah supaya mau dilihat ini yang berapa persen itu. Yang 80%. Yang lah Pak Musdaya lihat dengan Pak Hendra yang 12% ini. Bagaimana caranya? Gali. Supaya itu terangkat semua ke atas. Kan kita penasaran kalau ada emas. Katakanlah siswa itu semua adalah emas. Ternyata yang muncul itu hanya sedikit dari emas ini. Kenapa kita tidak berprinsip emas? Mari kita gali. Jangan hanya lihat ya. Jadi saya kira ini tambahan dari saya. Masih ada tambahan materi untuk Pak Haspar. Kita lanjutkan dulu. Baru sebentar kita bertanya. Oke. Iya, betul apa yang disampaikan Bapak. Jadi yang kita lihat itu sebetulnya hanya hal kecil, hanya sebagian dari anak-anak kita. Banyak yang perlu kita ketahui lebih mendalam lagi dari anak-anak kita kalau ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh anak-anak kita. Nah, ini posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru sadar tidak sadar itu menjalani 5 posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol ini. Yang pertama kita sebagai penghukum. Yang kedua kita sebagai guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Yang dua ini yang kotak warna apa ini, warna ungu. Itu identitas gagal. Kalau kita guru sebagai penghukum atau guru sebagai orang bersalah, maka itu kontrol dari luar dan identitas gagal. Kemudian yang di tengah-tengah ini yang dua, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, itu identitas sukses. Tetapi lagi-lagi harus ingat, ini masih kontrol dari luar, belum menunjukkan kontrol, kontrol dari anak didik kita.
Nah, hanya kita yang mengontrol. Iya. Kan sebenarnya Nah. Kemudian identitas, ini yang kita harapkan, kita sebagai manajer, manajer. Jadi manajer, ini kontrol dari, kalau guru bertindak sebagai manajer itu akan memunculkan motivasi intrinsik atau kontrol dari diri anak, dari anak murid kita. Nah. Jadi ada contoh-contohnya, karena waktu mungkin saya kasih jalan saja, kita langsung putar videonya saja. Bagaimana pentas? Sudah dia yang pintar dia juga. Pagi-pagi tuh yang pintar apa? Saya tanya di apa maunya Abdul kelas 3 mau kemana nanti? Saya selalu yang selama yang apa dia? Mana di sini dulu, benar. Bagian Video nanti. pagi beri. Tidak terekam ya, cuma ini bagaimana kasih ganti slide-nya. Oh, udah clear. Ada mungkin kontaknya jalannya ini. Oh ini Pak, sudah. Thank you. Bayar apa aja di bar main? Belum tahu. Ya. Salah ini. Tidak ada di Indonesia jadi. Iya. Ada sekarang dibuat kering, ada banyak tempat-tempat rekreasi. Ini tarik Paris itu. Banyak sekarang Pak. Terus saya dibuat dari atas dia bilang. Panak kabel. Balap aja gini sudah. Guys, balap ribuan kamu. Kristal dengan santan. Rakyat di pasar, jadi kamu Berakhir masuk video. Kawan kasih. Harus keluar dulu kamar. Cemburu nih. Tahu apa? Dia sering ke putar-putaran pi. Dia di ini. Baju pri. Oh ada video tapi ini. Oh, kira saya video sih. Pinggir sekali pikiran kamu. Apa itu? Ini mau belajaran. Pada weeknya ini laptop. Dengan masyarakat. Masuk ya deh. Jika Dari samping kayak ini juga tahu suara. Kasih suara sama-sama. Masa Gimana berita? Iya di sini. Gimana suaranya keluar? Ya. Kasih main.
Setahun itu Pak. Apa urusan itu anu itu ya? Persetujuan ekonomi. AGI. Iya. Dulu itu apa pendapatan dikatakan itu Bluetooth nih. Anu mungkin deh, nah, karena kendala teknis, mohon maaf. Jadi kita lanjut saja. Kirim ke grup. Iya, iya ada. Saya pernah kirim di grup itu di dalam bentuk link YouTube. Oh bisa itu dia itu pakai di situ. Nah, jadi intinya posisi kontrol itu tadi yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Jadi misalnya ada siswa yang terlambat, sama-sama kasusnya terlambat ini supaya contohnya lebih mudah. Pusat, nah itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ada siswa yang terlambat, kenapa kamu terlambat terus? Ini terlambat terus kerjanya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, nah, misalnya ada siswa terlambat juga, kamu tidak kasihan ya sama saya? Nah, nanti saya dimarahi oleh wali kelasmu, oleh kepala sekolah. Nah, itu sebagai teman, sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau itu ini seperti contoh nih yang di map kuning itu pemantau. Ada dulu kasus yang anak-anak ke SMK itu, nah itu saya suruh salat berjamaah selama beberapa pekan, isi daftar hadir. Nah, itu pemantau. Bukan hukuman itu kalau suruh salah. Bukan Pak, konsekuensi itu karena itu waktu anu dulu ada kasusnya. Ya. Itu pemantau. Kalau yang terakhir, nah ini yang tentu sangat diharapkan sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, kamu kenapa terlambat? Ini Pak begini. Bagaimana caramu supaya tidak terlambat lagi? Oh iya Pak, saya harus cepat tidur, supaya cepat bangun. Oh iya, supaya kamu cepat tidur, bagaimana caramu? Saya bilang, saya tidak main game lagi Pak, begini. Itu manajer, itu yang diharapkan. Kemudian keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan tetapi keyakinan? Karena keyakinan itulah yang mendorong motivasi intrinsik sebetulnya. Kalau peraturan itu motivasi internal. Jadi misalnya apa yang dimaksud keyakinan, saya langsung ke sini saja. Nah, misalnya ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya. Tentu keyakinan yang ingin dicapai dari peraturan tersebut adalah keyakinan tanggung jawab atau nilai kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan atau nilai kebajikan menghormati orang lain. Menghormati begitu dan seterusnya. Misalnya gunakan masker, tentu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas, keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan gambaran dari nilai-nilai kebajikan yang dituju, yang menjadi, ini catatannya, menjadi kesepakatan antara, kalau kelas berarti antara wali kelas dengan siswanya. Jadi masing-masing
kelas sebaiknya memiliki keyakinan kelas. Nah, kemudian ini terakhir, materi terakhir ini segitiga restitusi. Ini paling bagus ini sebenarnya, semuanya sebetulnya. Tapi kalau di sekolah kita di sini itu guru BK saya ya biasa. Nah ini segitiga restitusi, dikatakan segitiga restitusi karena 3 langkah. Yang pertama yang di bawah itu menstabilkan identitas. Jadi sebetulnya identitas awalnya siswa yang melakukan pelanggaran itu identitasnya gagal. Jadi kita harus stabilkan dulu. Dari gagal menjadi merasa tidak gagal lagi. Iya, meskipun sebetulnya gagal, tapi kita stabilkan identitasnya. Iya, kembalikan identitasnya bahwa tidak gagal. Sebentar, ada beberapa tips-tipsnya, cara-caranya, kalimat-kalimat yang diucapkan guru. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini validasi supaya siswa tahu bahwa oh yang ini tindakan saya yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Kalau sekolah, keyakinan sekolah. Kita langsung ke sini. Langkah pertama menstabilkan identitas. Itu fungsinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru bisa berucap berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita harus dukung anak-anak kita, bukan dukung untuk berbuat salah, bukan. Tapi kita stabilkan identitasnya supaya tidak merasa minder, tidak merasa gagal. Tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu juga pernah buat salah, ya tidak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya anak kita mohon maaf mengambil barang temannya, mencuri, jangan sampai kita katakan Bapak juga pernah mencuri, ya jangan ya. Jangan sama keceplosan. Jadi kalau ajaran Nabi itu kita jangan bangga dengan kesalahan. Tapi ini sebetulnya bukan itu ya. Jadi Bapak juga pernah berbuat salah, yang iya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi begitu, dan itu kata-kata yang bisa diucapkan guru untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini kita validasi tindakannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Jadi kalau misalnya ada siswa, pasti ada alasanmu mengapa terlambat, pasti ada alasanmu mengapa bolos. Nah, itu. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, atau apa keyakinan kelas kita. Kalau misalnya kita di sekolah ini, apa peraturan kita yang mengatur tentang perbuatanmu itu. Nah, tentu siswa menjawab, oh ya aturan tentang keterlambatan Pak. Iya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pernah saya buat seperti drama-drama berkaitan dengan tugas saya. Mudah-mudahan, tapi video lagi. Tidak terhubung linknya karena jaringan. Iya. Ya terima kasih.
Ini gunanya ini disiplin besar. Bisa sebelum masuknya ke Kenapa tadi ada artinya? Baju mana? Ya, berapa cerita? Hah? Siang ada tulisan merah gitu. Bukan. Tidak akan kenapa? Oh iya. Oh, tidak apa bilang kan bang? Pancirkan aja apa? Baik, ini kan merasa bersama itu. Dan seharusnya begitu jangan marah-marah nih. Jadi 4 video tapi saya gabung jadi satu. Nama saya Muhammad Anwar, siswa SMA Negeri 8 Pangkep. Perasaan saya setelah ditangani oleh Pak Haspar, saya sangat bahagia dan senang karena saya dibimbing untuk mendapatkan solusi agar saya tidak terlambat lagi. Hal ini seakan mengangkat status saya dari orang yang tidak disiplin menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih. Harus tahu biasanya dibikin video begini Pak Hendra. Kalau di Krodian. Iya harus begitu supaya dia kita ditahu ya apa bilang itu dia Ini ceritanya sesuai mau berkelahi. Kenapa? Karena dikasih kempes Saya melihat Akram memberikan bantahan dan aku memarahi Pak. Itu Akram? Ya Pak. Bagaimana kita menyelesaikan Dan judulnya dikasih. bagaimana menurutmu meyakinkan? Yang penting bantahan kembali baik lagi dan tidak Judulnya mengenai Kita mendengar apa yang kita bicarakan. Dengan apa yang bagaimana menyelesaikan? Saya tidak masalah, yang penting bantu banyak. Dengan keadaan Bagaimana menurutmu? Makan, ada rumah makan. Ada umpamaan ini sekolah dipegang oleh Pak Mani. Sebentar sekitar. Oh ya, Pak Suwardi, komponen paman akan supaya Pak Suwardi itu ada komponen Mulana. Ada yang mau kamu sampaikan? Mana menurutmu? harusnya sebelum dulu berkelahi itu baru bisa ngelain sih. Anu bagus kan kalau ini sembari pasar. Yang penting kan kaki persimpangan. Tidak mesti itu angin yang keluar tadi masih masuk kembali. Ada videonya ada kukunting. Nah itu bapaknya luar biasa. Saya Muhammad Nuryakin. Saya merasa syukur dan senang masalah motor saya di Jadi teksnya di mana disimpan kita nih? yang Ada awalnya di saya simpan apa? merasa marah Kasih kan nih. Oh, udah kasih ini apa? jadi pemaaf dan bertiga memaafkan kami dan merasa tidak dirugikan. Oh iya kasih. Boleh kan bisa begini. Iya itu iya. Saya Islam Muhammad Akram Besar, siswa
siswa SMA Gantian jadi dia kan. Ada satu. dan bersyukur ditangani oleh Pak Aspar karena saya berbuat kesalahan akan menjadi orang yang Tidak ada mampu deh di tangan oleh Pak saya merasa tidak demikian. Bahasanya di tugasnya demonstrasi kontekstual modul sama. bisa mendapat rumah ini Pak Hendra, bikin baju ini. Ada dari mana? Ayo besok pasti lebih Pak Hendra. Bukan sekedar ini Pak Hendra. Bukan sekedar iya senjata besok. Jadi dengan berakhirnya dokumentasi yang pernah kami lakukan tentang yang kami tampilkan itu sebenarnya 4 video, tapi kami gabungkan dalam satu video supaya lebih ini. Jadi mungkin apa yang menjadi kegiatan kita cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin ada sebelum berakhir, mungkin ada teman-teman yang mau ditanggapi atau masukan atau apalah terkait dengan terkait dengan budaya positif atau apa saja. Mungkin bisa juga masukan terhadap saya, misalnya bagaimana supaya tugas-tugas di CGP jalan, tugas mengajar juga jalan. Mungkin siapa tahu ada masukan mungkin Pak Wakakur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk CGP Pak Muhammad Aspar. Ya, inilah saya kira kalau saya kenapa tidak dari awal ini ada CGP, karena ternyata memang dari Pak Aspar ini bisa kita mendapat ilmu yang banyak. Selama ini sebenarnya banyak kita alami, tapi kita tidak sadar bahwa kita membuat kesalahan. Dengan Pak Aspar ini mengungkap, ini sebenarnya mengungkap kasus, ya, kasus kita bersama, kasus menangani anak, bahwa selama ini apa yang kita lakukan, terkadang kita salah dalam melakukan hal untuk menangani anak. Dengan Pak Aspar ini sudah mengungkapkan dalam budaya positif, tentu paling tidak kita hindari. Ya, ini karena terkadang apa yang kita lakukan kita merasa sudah benar, ternyata salah. Oke. Dalam hal penanganan anak, ya, ada satu hal, ada satu keyakinan dalam suatu kelas untuk membuat anak itu nyaman, ada namanya konsensus Pak Aspar, ya. Konsensus itu adalah kesepakatan. Jadi dalam satu kelas itu supaya bukan bahwa guru itu orang dewasa itu yang bersifat memaksa, jangan kita yang membuat kesepakatan. Kita hanya mengontrol, biarkan anak-anak yang membuat sendiri apa kira-kira hukumannya. Bukan lagi-lagi kalau hukuman itu bersalah lagi itu. Apa konsekuensinya barangkali pasarnya? Apa konsekuensinya kalau kamu membuat aturan ini kemudian dia sendiri yang melanggar? Biarkan dia yang membuat konsensus dalam kelas itu, guru hanya memantau. Jangan bahwa tata tertib itu lahir dari guru semua yang membuat seperti dulu. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kalau seperti kau lakukan ini hukumannya. Ini semua itu semua adalah konvensional. Kemudian tadi ada beberapa hal terkait dengan posisi kontrol, ya. Yang baik adalah selalu mengarahkan kepada yang positif. Ya betul, yang manajer. Apa tadi yang kedua aja, Pastor? Memantau, kemudian teman dan manajer. Nah, kalau saya dulu teman itu sudah cukup.
Saya bertemu ternyata masih kurang. Yang bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, kadang dalam menasihati ada bahasa-bahasa yang contoh kalau kita memerintah. Ya, bagaimana juga kita guru itu identik selalu memerintah ya, tetapi cara kita memerintah itu yang sering salah. Sama kalau orang Jawa itu Pak, pantas sekali itu dia menunjuk. Biasa kalau pernah saya itu kalau kita ada pelatihan di Jawa, menunjuk begini bilang jangan, itu pandang bagi orang. Kita bisa persilakan begini atau jangan menunjuk begini, karena ini kalau tunjuk ini bahaya sekali ya, atau bisa dengan seperti ini ya, dengan jempol. Nah, kalau kita memerintah anak ada beberapa bahasa ya, saya tertarik tadi. Contoh, kita menggunakan bahasa lokal, tadi nak itu beda bilang ambilkan dulu itu. Beda kalau bilang tadi ataukah minta tolong. Itu dengan minta tolong pasti anak bilang guru saya saja minta tolong sama saya. Jadi bahasa apalagi kalau kita bilang tapi bisa dibantu nak, atau bagaimana bahasanya bisa dibantu nak, ya, atau tapi nak ambil dulu, bisa disapu dulu di sana. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang anak-anak itu lahir dari dalam, bukan dia melakukan karena keterpaksaan. Nah, yang saya simak ya, dan saya kira semua kita menyimak dan ada beberapa hal. Dan terima kasih kepada Pak Haspar. Dan ini saya kira budaya positif. Mari kita melakukan yang positif dan menghindari yang negatif. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas apa yang disampaikan, dan memang betul kami tambahkan sedikit yang disampaikan Bapak tentang posisi kontrol tadi. Memang kalau kita ini sebagai apa ya, saya selalu kaitkan dengan ini ajaran-ajaran agama, karena agama itu dibangun atas riwayat. Kita tahu bersama misalnya Nabi sekaligus pun itu tidak mampu mengontrol jangankan umatnya, keluarganya saja. Kita tahu riwayatnya bagaimana Nabi Nuh, sementara anaknya yang durhaka ya. Bagaimana Nabi Lut itu ditantang tidak mampu mengontrol istrinya. Dan kita tahu juga sebagai umat Islam bagaimana Rasulullah misalnya secara lahir pamannya belum ini sampai meninggal, itu membuktikan bahwa memang betul posisi kontrol yang terbaik itu adalah posisi kontrol dari dalam. Nah, itu yang kita mau dorong bagi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir itu tadi, itu bagaimana filosofi dalam pendidikan ini yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan itu harus berpusat pada siswa. Nah, ini berpusat pada siswa, jadi kebutuhan siswa yang kita coba penuhi. Jadi mungkin dari saya itu saja yang terbatas ini, karena yang saya bayangkan ini sebetulnya saya mungkin masih enak karena pertama di sekolah ini yang ikut CGP. Nah, saya bayangkan kalau ada teman-teman misalnya berikutnya ikut, saya bayangkan bagaimana kalau dia presentasi ini, kalau misalnya materinya belum beru masih ini, pasti bilang itu dulu. Nah, jadi kasihan juga kalau saya kupas semua ya. Jadi saya harap, mohon maaf atas kekurangannya. Saya harap teman-teman bisa membangun kolaborasi seterus sampai dengan selesainya CGP ini, bahkan seterusnya. Jadi terima kasih yang setinggi-tingginya. Terakhir kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kehadiran teman-teman dalam mendengarkan berbagai kegiatan diseminasi atau berbagi ini. Sekali lagi, ini kegiatan berbagi, mohon maaf sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui dan semacamnya. Terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, pada teman-teman sekalian, pada Bapak Pak Kamal protokol, Ibu Fitri dipinjamkan LCD-nya. Iya.
dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi marilah kita berikan aplaus kepada teman kita Pak sebagai calon bergerak. Jadi sebelum acara ini ditutup, perlu saya juga berikan motivasi kepada teman-teman yang lain, terutama yang masih muda-muda, supaya bisa mengikuti jejaknya Pak Haspar, menjadi guru penggerak. Jadi tentunya saya sebagai orang tua juga di sini, hampir pensiun toh. Saya mengharapkan kepada teman-teman. Terus yang bicara juga ini. Begitu. Iya. Bagaimana ya, Pak Sordi? Sampai dulu aja. Lanjutkan Pak Sordi. Iya. Budaya positif ditutup.